Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ilmu yang dirahmati Allah, kita akan bahas sekarang al-kalimah dan al-jumlah. Al-kalimah, ya, Anda harokati sendiri atau tidak usah diharokati, bacanya hanya satu, al-kalimah atau kalimah. Apa itu kalimah? Kalimah adalah huruf-huruf yang tersusun dan memiliki makna. Huruf-huruf yang tersusun dan memiliki makna, itu adalah kalimah. Jelas, dalam bahasa Indonesia inilah yang disebut dengan kata. Jadi kata bahasa Arabnya adalah kalimah. Nanti kalau kalimat beda lagi, ya. Kalimah itu kata dalam bahasa Indonesia. Kalimah juga disebut lafad atau lafal dalam ucapan sehari-hari kita, atau al-ibarah. Jadi kalau ada huruf disusun-susun tapi tidak punya makna, itu bukan kalimah. Karena kalimah syaratnya harus punya makna. Misal, masjid, mim, sin, jim, dal disusun, kemudian bunyinya masjid. Kita tahu artinya masjid, ya. Kemudian bab bacaannya bukan bab, ya. Bab artinya pintu. Ini juga kalimah. Kataba, ini fi'il, ya, kata kerja. Dia telah menulis, artinya kataba. Ini semua adalah al-kalimah. Sekarang al-jumlah, ya, biar cepat langsung. Al-jumlah, apa jumlah itu? Adalah kalimah-kalimah yang tersusun secara sengaja dan memberi faedah makna. Jumlah adalah rangkaian dari kalimah, begitulah, ya, sama dengan rangkaian dari kalimah yang sengaja disusun. Sengaja itu artinya berarti yang menyusun bukan orang gila misalnya, atau orang yang sedang ngelindur. Kalau orang gila ngomong, orang ngelindur bicara, meskipun kalimatnya benar, itu karena tidak disengaja, jadi orang juga tidak merespon. Itu bukan jumlah. Kemudian memberi faedah makna, ya, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut setelah ini. Jumlah juga disebut kalam dan ibarah. Al-kalam dan ibarah, ya. Ibarah itu juga bisa untuk arti kalimah, juga bisa untuk arti jumlah. Misal, ana muslimun, saya adalah seorang muslim. Allahu akbar, Allah itu maha besar. Muhammadun rasulun, Muhammad adalah seorang rasul. Baik, secara lebih detail saya akan jelaskan. Kalimah ini, ya, kalimah tadi adalah susunan dari huruf-huruf yang punya makna. Sering diucapkan dengan kata lafal atau ibarah. Ya, contohnya adalah masjid, kemudian bab tadi, ya. Mungkin ma'had, ma'had itu pondok artinya. Syari', syari' itu jalan, jalan raya. Hafilah, ya, bas. Ta'irah, kapal terbang, dan lain-lain. Itu semua adalah kalimah. Nah, ini di sini ada kadat. Kadat ini entah bahasa apa. Yang jelas ini bukan bahasa Arab. Saya belum pernah mendengar, ya. Jadi ini meskipun susunan huruf-huruf, tetapi karena tidak punya makna, tidak disebut sebagai kalimah. Oke. Paling tidak dalam bahasa Arab. Nggak tahu kalau mungkin bahasa di Afrika atau di Eropa ada kadat, itu kita tidak tahu, dan menurut bahasa Arab ini bukan kalimah dalam bahasa Arab. Kemudian sekarang jumlah. Al-jumlah itu sama dengan kalam. Kita sering mendengar istilah kalam, terutama dalam kajian jurumnya. Al-kalamu huwa lafdul murakkabul mufidu bil wad'i, ya. Itu jumlah sama dengan kalam. Kemudian disebut juga ibarah. Ya, kadang-kadang kalam itu disebut ibarah, tapi jumlah juga disebut ibarah. Ini contohnya. Ana ustadun. Ini adalah jumlah. Kenapa? Pertama, dia diucapkan oleh orang yang sadar, ya. Kemudian dia memberikan makna, memberikan faidah makna kepada pendengarnya. Apa faidahnya? Informasi yang jelas, gitu. Begitu ada orang mengatakan ana ustad, oh, yang mendengar menjadi tahu, oh, Anda seorang ustad.
bukan seorang pedagang misalnya, bukan seorang nelayan misalnya, tapi Anda adalah seorang ustadz. Nah, itu namanya jumlah yang kamilah, yang sempurna, karena ada makna yang bisa dipahami oleh orang lain. Nah, sekarang coba bandingkan dengan kata ini. In tadhhab. In tadhhab ini bahasa Indonesianya adalah jika kamu pergi. Kalau saya bicara kepada lawan bicara saya, kalau kamu pergi, bisa nggak dipahami kalimat ini? Ya, yang diajak ngomong pasti akan mengatakan, kenapa kalau gue pergi? Kenapa kalau saya pergi? Akan ada pertanyaan balik. Itu maknanya apa? Maknanya omongan saya belum memberikan faedah makna, karena masih kurang di situ. Kalau saya pergi, emang kenapa? Ya, kecuali in tadhhab adhhab. Kalau kamu pergi, saya juga pergi. Nah, itu sempurna namanya. Jadi jumlah itu harus memenuhi syarat ya. Syaratnya ada 2 unsur. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia yang mudah adalah ada subjek dan ada predikat. Ana adalah subjek, ustadz itu predikat. Subjek itu apa? Sesuatu yang akan dibicarakan. Ana, sesuatu yang akan diberitakan. Ustadz adalah beritanya. Dalam bahasa nahwu nanti, inilah yang disebut dengan mubtada dan khobar. Ana mubtada, ustadzun khobar. Jadi dengan demikian, jumlah disebut jumlah kamilah yang sempurna apabila di situ ada mubtada dan khobar, ada 2 unsur. Karena kalau hanya satu saja, mubtada saja, ya tidak bisa dipahami. Khobar saja juga demikian, tidak bisa dipahami. Nah, contohnya di sini, ini tidak ada kelengkapannya, ya, tidak ada kelengkapannya, karena ada in syarat, kemudian ada jawabu syarat. Ya, itu nanti kajian nahwu di belakang ya. Dengan demikian, kalau ada seseorang menyampaikan kalimat dengan benar itu, tetapi dia tidak dalam keadaan sadar, tidak disebut sebagai jumlah, karena memang tidak direspon oleh orang, karena orang juga akan mengabaikan, tahu kalau dia bicara tidak dengan kesadaran. Jadi disebut jumlah kamilah itu harus dengan kesadaran. Begitu. Kemudian yang penting juga harus dipahami bahwa terkadang yang namanya jumlah itu cuman satu kata, tetapi dipahami sebagai sebuah jumlah. Itu juga mungkin. Misalnya adalah ketika ada pertanyaan, man anta, siapa Anda? Kemudian ada jawab, ya, Ustadz. Ustadz, kata Ustadz di sini meskipun kalimah sendirian, tetapi ini dianggap sebagai rangkaian, ya, yang kepanjangannya adalah ana Ustadz, cuman ananya tidak disebutkan karena dalam konteks tanya jawab, gitu ya. Sehingga kata Ustadz di sini bisa jadi dia sebuah jumlah apabila dalam konteks menjawab pertanyaan. Tapi kalau dia berdiri sendiri, ya tidak mungkin. Sama dengan misalnya kata al-musalla misalnya ya, kata al-musalla. Kata al-musalla ini ketika berdiri sendiri, maka kita pahami sebagai sebuah kalimah. Ia adalah kalimah. Tetapi ketika kata al-musalla ini ya ada di sebuah papan, dan papan itu ada di depan sebuah bangunan yang khas, begitu ya, maka itu menjadi jumlah yang artinya adalah ini adalah musolla, hadza musolla, gitu ya, hadza musolla. Kata musolla di papan yang ditaruh di depan bangunan khas itu adalah jumlah, karena memberitahu orang lain bahwa itu adalah musolla, berita, gitu. Begitu ya. Jadi dalam konteks tertentu bisa jadi yang namanya jumlah cuman satu kata, tetapi dipahami oleh orang bahwa itu adalah berita yang menyimpan tulisan yang lebih dari sekedar al-musalla. Misalnya toilet, ya, kata toilet kalau berdiri sendiri kita anggap itu sebagai sebuah kata, tetapi ketika dia ada di
di pojok pom bensin ada tulisan toilet, maka artinya di sini toilet. Kata toilet menjadi sebuah jumlah yang kamilah, yang utuh. Nah, ini soal istilah ya. Jadi kalau disebut kalam sebagaimana yang ada di dalam jurumiyah itu, itulah jumlah yang kamilah, sempurna, itu namanya kalam. Sedangkan jumlah itu nanti ada jumlah yang kamilah seperti ana ustad, ini jumlah kamilah. Kalau in tadhhab ini namanya jumlah ghairu kamilah, jumlah naqisah. Ya. Para sahabat ilmu yang dirahmati Allah, ke depan nanti kita akan banyak berbicara tentang jumlah ini ya, karena inti dari bahasa Arab itu ya kita bahas jumlah untuk memahami artinya dan tahu bagaimana cara memberikan harokat dengan benar. Sekira sampai di sini dulu. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.